bisa dengar suara saya? Ini Mas Yogi udah datang nih. Aduh, mohon maaf sekali ini Iya, sinyalnya iya. kayaknya. Ini harus Iya, disingkirkan benar-benar. dari beberapa keris Majapahit ini yang Nah, mengacaukan sinyal. Aduh, oke, mohon oke. maaf, listener ya. Oke, Baik, oke, baik. oke, Kita oke. langsung untuk Baik, mempersingkat waktu, baik, Mas Yogi. Tadi baik, baik. saya ingin mendapatkan sedikit informasi mengenai kesan wingit itu apa maksudnya, Mas Yogi ya? Jadi kesan Winggit yang kita tangkap dari pusaka Majapahit itu sendiri seolah-olah apa ya, kalau orang Jawa bilang merbawani. Merbawani itu kayak kita ketemu orang tuh apa ya, Winggit lebih pas bahasanya Berwi- apa ya? berwibawa, Merbawani ya, jadi seolah-olah keris itu mempunyai karakter yang berkarisma. khas gitu. Oh, Berkarisma. berkarisma ya. Ya, Oke, bahasa yang pasnya apa? oke. Jadi Mm-mm. begitu Bli Suryat dari tampilan kata Winggit itu sendiri. Walaupun Baik. tidak menutup kemungkinan beberapa tanggul lain pun juga ada beberapa yang wingit, ada yang demes, luas gitu. Majapahit juga dikenal dengan pusaka yang luas. Jadi apa ya? Orang Jawa bilang tuh cekli, luas, demes, Hmm, itu Lisur ya. oke. Benar. Jadi beberapa kawan sempat mengatakan bahwasanya kalau keris Majapahit itu tampak indah-indah. Ya begitu ya Mas Yogi ya. Tadi Betul, sama ya betul, seperti yang betul. Mas Yogi sampaikan tersebut dari bentuknya kayak bagaimana ya. Jadi begitu indahnya, begitu luasnya. Kalau kita melihat ada penari-penari di Bali pas menari, nah begitulah gerakan-gerakan dari keris Majapahit. Kalau nggak salah saya menangkap seperti itu Mas Yogi. Eh, jadi karakternya bisa tampak tegas sekali wingitnya. Wingit itu bukan berarti tenget ya. Kalau di Bali mungkin Mhm. tenget ya. Kalau di sini Sangat. wingit itu apa ya? Bisalah masuk ke tenget gitu, angker. Hmm, Berkesannya, tapi bahwa karakter keris Majapahit itu sendiri mempunyai ciri khas ya, yang kita tangkap itu Surya. Yang baik. dengan apa ya? Mudah apa ya? Mudah dilihat. Khasnya di situ dulu sih, wingitnya. Kesan pertama. Kesan pertama ya, itu yang terpenting ya, menggoda ya. Oke Mas Yogi, coba kita Ya, sekarang biar lebih bisa memahami keris Majapahit itu dari mana sih kita harus melihatnya Mas Yogi? mm, baik. Mungkin dari Eh, ricikan atau gayanya atau bagaimana bisa ditunjukkan eh, lewat contoh kerisnya Mas Yogi. baik, sebentar. Mungkin baik. Jadi keris Mojopahit ini sendiri bisa satu identik dengan besinya yang eh, nyaba. Kalau orang Jawa bilang nyaba. Ada kawan yang nyebut bahwa pulen, lebih terkesan pulen matang, tempa matang gitu ya, Bisur ya. Mm-mm. Jadi pamornya pun juga lebih deling daripada pamor-pamor era-era lainnya. Jadi selain itu, apa yang kita lihat itu minimalis sekali. Jadi beberapa keris Majapahit yang sering kita jumpai itu dengan pamor yang sangat minimalis. Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kalau di Jawa bilang pamor ceprit-ceprit. Jadi ada juga yang full pamor, tergantung juga. Selain itu dari ganjanya banyak dijumpai ganja wilut, kelap lintah. Mungkin ini salah satu contoh ganja yang kelap lintah ya. Jadi dengan eh, dapur Panimba, Luk 9, dengan ciri gerenang lambe gajah 1, kembang kacang, sogokan 2. Jadi apa ya? Majapahit itu dengan kembang kacang yang lebih apa ya? Berkesan kokoh, kecil tapi kokoh. Pengkuh kalau Hmm, orang Jawa bilang. Dengan buntut ini kalau kita sebut buntut orangnya nguceng mati, ganje nguceng mati. Ujung Jadi mati. seperti nguceng mati itu kayak ikan uceng kalau di Jawa, ikan yang di sungai. Jadi ekornya seolah-olah seperti nguceng mati dengan sirah cecak yang lebih ganjil nguceng mati. Begitu Bli Surya, salah satu beberapa yang bisa kita tangkap dari Tangguh Majapahit itu sendiri. Baik. Eh
Mungkin kawan-kawan agak bingung sedikit ya mengenai ricikan-ricikan yang disampaikan oleh Mas Yogi mengenai apa itu ganja, kemudian nguceng mati. Nah, memang di dunia perkerisan itu ricikan itu adalah syarat yang harus dihafal, harus diketahui oleh para pecinta keris. Gunanya adalah untuk mengetahui nama dapur, kemudian ini juga berpengaruh juga untuk memahami mengenai tangguh atau asal-usul dari keris tersebut. Nah, tadi Mas Yogi sudah menyampaikan ganjanya di belakangnya itu nguceng mati istilahnya ya Mas Yogi ya. Ya, ganja nguceng mati, betul. Nah, kemudian tadi disebutkan juga mengenai ukuran bilahnya itu minimalis. Apakah pendek-pendek atau maksudnya atau bagaimana Mas Yogi? Jadi banyak kita jumpai bahwa keris-keris hiasan atau buatan zaman Majapahit itu dengan panjang yang tidak terlalu panjang. Di Jawa, dengan keris Jawa biasanya dengan ukuran standar 33 cm. Jadi ada yang 30, 33, jarang untuk mendekati angka 36, 37. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu ada. Namun sering kita lihat bahwa Majapahit itu lebih mungil daripada dengan tangguh-tangguh lainnya, Bli Surya. Begitu, Bli Surya. Begitu. Nah, apakah Mas Yogi memahami ya? Karena kalau saya perhatikan karakter besi dari keris Majapahit itu agak berbeda dengan keris-keris yang lainnya. Apakah ini faktor bahannya atau pengolahan dari bahan itu, Mas Yogi? Tentunya tidak luput dari dua aspek tadi, Bli Surya. Jadi bahan dan pengolahannya. Dengan melihat bahwa Majapahit negara yang besar, tentunya untuk memperoleh bahan yang baik pun juga lebih mudah. Dengan pengolahan empu yang tentunya kita tahulah empu Majapahit itu empu yang lebih mumpuni atau lebih terkenal daripada empu-empu lainnya. Jadi selain dua aspek tadi memang ketersediaan bahan yang baik juga di Surya. Baik, Mas Yogi. Baik teman-teman, silakan saya berikan 5 orang penanya dulu ya. Jadi 5 orang ya, nggak tanggung-tanggung karena saya mengejar waktu di sini. Siap. 5, silakan mengajukan pertanyaan, diketik pertanyaan nanti akan dijawab langsung oleh Mas Yogi ya. Nah, sementara menunggu pertanyaan dari kawan-kawan. Nah, tadi kalau disampaikan kalap lintah, itu berarti tidak mesti harus ganjanya kalap lintah, Mas Yogi? Atau memang harus kalap lintah? Tidak mesti. Jadi ada beberapa Majapahit, ada yang ganja wubung atau ganja biasa. Ya. Mungkin saya ada sedikit contoh. Kebetulan tadi habis di Jamasi, ini saya ada contoh ganja wubung atau ganja biasa. Kebetulan selesai di Jamas. Jadi dengan rincian lurus, atau mungkin yang lebih jelas mana ya, sebentar saya carikan. Contoh yang ini sebentar. Ini saking banyaknya keris yang dimiliki oleh Mas Yogi sampai bingung ya mau ngasih contoh yang mana ya. Jadi contoh ini, nah ganja wubung atau ganja yang biasa. Jadi beberapa sering kita jumpai bahwa tidak terlepas dari ganja kelap lintah dengan ciri belakang ganjanya kancing gelung atau menggelung. Mungkin kalau di Bali apa Bli Surya pasnya namanya? Yang belakangnya yang mana? apa? Kalau di Bali apa yang belakang ganja ini yang Greneng? Kancing gelung. Enggak. Oh, kancing gelung. Iya, kalau untuk ganja kelap lintah. Jadi untuk ganja kelap lintah identik dengan ini sebentar. Nah, ada beberapa contoh. Jadi untuk Majapahit sendiri sebenarnya tidak terpaku atau terpatok pada ganja sebenarnya. Dari bentuk bangun, material itu sudah bisa kita lihat bahwa ini tangguh Majapahit. Begitu Bli Surya. Baik. Oke. Baik, saya dapatkan poinnya. Nah, ini ada pertanyaan Mas Yogi, barangkali kita bisa jawab. Dari Blipase Gendut. Nah, beliau bertanya, apakah ada, nah ini agak sedikit luas ya, apakah ada literatur yang menyatakan bahwa keris Majapahit dibuat dari bahan-bahan yang bukan hanya dari daerah Indonesia,
karena daerah kekuasaan Majapahit begitu luas. Artinya begini, seperti kita ketahui bahwasanya Majapahit itu luas ya, malah sampai di semestinya sekarang ini daerah di luar wilayah Ja, kita ini itu masih Blitar, masuk ya. di wilayah Majapahit ya. Nah, beliau mengatakan apakah ada literatur yang mengatakan bahwasanya keris keris Majapahit itu memakai bahan-bahan dari asli dari Indonesia. Mohon maaf, bahan-bahan yang bukan hanya dari. Nah, maksudnya apakah memungkinkan keris-keris Mojopahit itu memakai bahan di luar dari wilayah Indonesia, mungkin dari Kamboja atau bagaimana Mas Yogi? Menurut Mas Yogi nih, pengetahuan Mas Yogi. Ya, sangat mungkin sekali Bli Surya. Jadi bahan-bahan dari zaman-zaman Majapahit tidak terlepas dari perdagangan Majapahit yang begitu luas dengan kolega-kolega negara-negara apa kerajaan-kerajaan di luar Majapahit. Jadi kemungkinan itu ada seperti dari Champa atau dari Kamboja atau mungkin dari mana ya? Karena perdagangan di sana lebih terbuka mengacu pada ini perdagangan di apa Luwu pada waktu itu. Jadi untuk literatur itu sendiri sebenarnya eh, saya belum pernah menemui literatur bahwa besi Majapahit atau besi keris itu zaman Majapahit menunjukkan dari ini hanya sebatas tutur cerita bahwa ada di Babat juga itu. Begitu Bi Surya, mungkin bisa saya jawab ya. Baik, baik. Nah, artinya kalau bahan-bahan dari luar seperti dari tadi disampaikan dari Champa, kemudian dari dari Kamboja, tapi tetap ya dari sistem pengolahan atau teknik pengolahan kerisnya dan gayanya itu menciri khaskan gaya-gaya Majapahit atau ada pandangan lain Mas Yogi? Nah, eh, kita merujuk bahwa zaman Majapahit, pembuatan pada era Majapahit tidak akan terlepas dari gaya Majapahit gitu kan. Jadi walaupun gaya materialnya besinya akan Majapahit. Begitu juga pada masa Mataram, mungkin ada Empu Pakelun yang memutrani pusaka-pusaka leluhurnya sebelumnya sesuai kekhasannya masing-masing. Dengan gaya Majapahit, namun materialnya Mataram berbeda. Jadi lebih menekankan pada materialnya sebenarnya Bi Surya. Oke. Begitu. Mungkin ada juga pernah saya jumpai juga keris Majapahit tapi dengan gaya gaya Melayu. Kebetulan pada waktu itu saya sendiri yang mengejar. Maksudnya mengejar itu karena ada teman yang menawarkan dengan bentuk bangun Melayu tapi karakter besinya, pamornya semuanya kekhasan Majapahit. Jadi tidak menutup kemungkinan era-era Majapahit membuat pusaka dengan kedaerahannya masing-masing kekuasaan Majapahit pada waktu itu. Begitu misalnya. Artinya tentunya karena Majapahit itu begitu luas seperti sampai ke Bali ya salah satunya ya, Ya, sampai Bali itu adalah merupakan daerah kekuasaan Majapahit dan keris-keris yang bergaya Majapahit pun itu di sini otomatis mengikuti daerah atau kerajaan di mana empu-empu itu berada atau bagaimana Mas Yogi? jadi ini Beli Surya. Apa ya? Nanti kalau saya nggak ada contoh ya Majapahit yang Bali, mungkin Beli Surya ada. Sering kita jumpai di Bali, saya pun sering menjumpai mungkin di tempat Beli Komang Sudiarta ada itu kan. Keris Majapahit namun bergaya Bali. Karena beberapa empu sebelum apa ya? Maaf, ada beberapa empu yang berkarya di Bali pada masa kekuasaan Majapahit. Tentunya bentuk bangun, rician, material lah. Minimal material yang bisa kita tangkap dari situ Bi Surya. Walaupun itu bentuknya lain, tidak seperti keris di Jawa, keris Bali. Pasti akan ada sisi kekhasan Majapahit, entah itu di material, entah itu di pamor, entah itu di bentuk bangun atau dapurnya, bentuk-bentuk fisiknya. Begitu Bi Surya yang sering saya tangkap begitu. Baik, baik, baik. Makasih Mas Yogi. Nah ini ada dari Mas Tajir. Mas Tajir Bimo Sekti, bagaimana cara sederhana menayuh keris tangguh Majapahit dengan cara yang sederhana? Nah, ini yang minta yang sederhana nih. Sekali ngeliat, kena Majapahit gitu. Oke. Jadi menayuh pusaka.
tidak harus berpuasa, tidak harus dengan doa-doa yang rumit. Sebenarnya menayuh pusaka pun juga yang sederhana, cukup melihat dapur, cukup Hmm. melihat pamor. Umpama pamor apa ya, beras putah. Tidak perlu kita bersusah-susah payah, ini kesini untuk apa? Sebenarnya simpel sekali, sederhana. Melihat pamornya aja, beras putah. Filosofi dan pengharapan beras putah tentunya tidak kekurangan sandang maupun pangan ataupun rezeki. Jadi harapan-harapan yang tertuang dalam bilah keris itu sudah kita baca. Tentunya kita juga harus setidaknya mau membaca nih buku buku pamor, varian pamor. Jadi cukup melihat pamor, melihat dapur, itu sudah bisa dibaca, keris ini mempunyai fungsi atau secara filosofi untuk pengharapan-pengharapan tertentu. Begitu, Bi Surya. Hmm. Mungkin begitu, Mas Tajir Bimo Ya, Sakti. Mas Tajir, kalau tidak salah saya mengartikan pertanyaan beliau itu ingin mengetahui mungkin caranya menangguh ya Mas ya. Caranya menangguh ingin mengetahui keris Majapahit yang simpel itu seperti apa gitu. Oh, maaf, saya pikir tadi menayuh. Karena Ya, saya lihatnya menayuh. Menayuh itu iya, iya. mencari dari Secara sisi spiritual ya. esoterinya. Oke, 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 oke. Kalau kalau menangguh cukup seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Kita melihat tampilannya dulu nih, Mhm. tampilan materialnya. Jadi untuk menangguh kita tidak bisa untuk melihat satu dua sisi. Ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan di Surya. Jadi dari rician, besi, keseluruhan. Jadi tidak hanya sudut, ganjanya ganja wilut, pasti Majapahit, belum tentu. Jadi untuk menangguh sederhana memang harus melihat semua aspek yang ada dalam pusaka. Begitu, Oke, Mas Tajir baik. Bimo Sakti. Gitu Mas Tajir. Jadi karena menangguh itu tidak bisa dilihat dari dua sudut pandang aja, jadi kita memang harus melihat secara menyeluruh ya. Karena kemungkinan seperti ganja, bisa aja ganjanya susulan yang bergaya Mojopahit, sedangkan bilahnya eh, bergaya kerajaan lain. Nah ini yang mengakibatkan bingung dalam menganalisa penangguhan keris tersebut. Begitu kalau tidak salah saya Ya. menangkap dari apa yang disampaikan Mas Yogi. Nah ini ini ada pertanyaan lagi. Meneges jelema. Nah ini menanyakan, mohon dijelaskan dengan penyebutan Tangguh Mojo Mataram, Tuban Mojo. Nah itu bagaimana Mas? Ada istilah-istilah Wah, seperti itu. oh gitu, baik. Wah, terima kasih Mas Jalmo Manages. Jadi penyebutan seperti Majapahit, Tuban Majapahit, mungkin maksudnya Tuban Majapahit. Jadi gaya-gayanya gaya Tuban, tapi pembuatannya era Majapahit. Tentunya tidak terlepas dari bahan-bahan Majapahit, khas Majapahit. Kalau saya mendengar Majapahit Mataram, saya malah bingung ini, karena periodenya jauh sekali. Oh, Ya, mungkin bisa juga bahwa Pengging era Majapahit, Tangguh Pengging era Majapahit, terus Blambangan era Majapahit, itu bisa sekali. Tuban era Majapahit, mungkin maksud Mas Jalmo Manages begitu. Jadi Blambangan, ciri khas Blambangan dengan bentuk bangun Blambangan, namun materialnya material Majapahit. Begitu mungkin yang dimaksudkan Mas Jalmo Manages di Surya. oke. Berarti bahannya bahan Majapahit. Karena Ya, tadi Mas era menyampaikan, Majapahit, oh era Majapahit ya. eranya Majapahit, ya. Oke, ini ada lagi satu, Bapak Made, Bapak Imade Wahyu Guna itu bertanya, apa mungkin langgam keris Majapahit menjadi cikal bakal keris di Sumatera? Di Sumatera, Nah, Kalimantan, Bali, Lombok, Sulawesi, dan lain-lain. Itu bagaimana, Mas? eh, tentunya kalau kita bicara cikal bakal, sebenarnya kembali ke masa lampau bahwa di Sumatera sendiri pun ada empu yang dari keturunan dari Majapahit. Eh, Cikal bakal tentunya cikal bakal yang bagaimana dulu nih? Cikal bakal kawitan pertama atau memang cikal bakal dari leluhurnya atau cikal bakal dari kedaerahannya? Kan harus dijabarkan dulu, Bi Surya. Namun Mm-mm. saya akan mencoba menjawab bahwa cikal bakal eh, tentunya pada masa-masa dulu sebelum Majapahit pun juga sudah ada para empu yang
berkarya. Zaman-zaman apa ya, sebelum Singasari, zaman-zaman Sriwijaya tentunya ada empu-empu yang berkarya pada masa itu. Jadi untuk Majapahit saya kira belum bisa dikatakan cikal bakal untuk kedaerahan, namun untuk personal ataupun untuk leluhur sendiri mungkin bisa lah. Jadi agak sedikit bingung saya pertanyaannya harus, karena yang dimaksud cikal bakal yang bagaimana gitu kan. Mhm. Begitu Beli Surya. Oke. Mungkin Namun gini, ya. bagaimana Mas? Lanjut. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa saya pernah menjumpa dengan keris Melayu dengan kekasan Majapahit, keris Bugis dengan gaya pamor dengan keseluruhan gaya langgam Majapahit. Begitu juga dengan Bali. Bali sering kita jumpai, mungkin di Surya juga sudah punya nih koleksinya yang keris Majapahit bergaya Bali gitu kan. Jadi sebenarnya kalau disebut cikal bakal, saya mengartikannya bahwa apa yang pas ya? Mungkin yang dimaksud tadi cikal bakal itu puncak peradaban dari keris itu. Mungkin puncak sebagai puncak dari mungkin teknologi dari perkerisan yang ada. Ya, jadi kalau setahu saya puncak kejayaan pusaka itu era Sultan Agung, Mataram Sultan Agung Beli Surya. Jadi kenapa saya mengatakan zaman Mataram Sultan Agung? Karena pada masa itu para empu ini diberikan kebebasan berkarya. Tentunya mungkin Beli Surya atau para sutrisnya juga pernah mendengar bahwa keris para empu Pakelun. Jadi empu Pakelun ini empu yang dari sekian empu dari wilayah kedaerahan kerajaan atau kewilayahan masing-masing berkarya dalam satu naungan empu Pakelun. Jadi menduplikati pusaka-pusaka yang sudah ada pada masanya atau pada masa sebelumnya sesuai kedaerahan masing-masing. Tentunya ada empu Pakelun, ada empu tindihnya, empu Kisupuanom, empu Gling Mataram, itu sebagai tindih yang membawahi para empu-empu berkarya untuk berkarya dalam kekasannya masing-masing. Mungkin begitu yang dimaksudkan oleh Surya. Oh, ini ada koreksi dari Blimade, itu maksudnya memberikan pengaruh yang dominan maksudnya? Tentunya Majapahit memberikan pengaruh yang dominan dari materialnya. Mungkin para sutrisnya pengkoleksi khusus Majapahit nih ya, dari materialnya sangat dominan bahwa material itu mendominasi kekasan Majapahit. Tentunya dengan langgam, dengan bentuk bangun, dengan kedaerahannya masing-masing. Begitu di Surya. Artinya ketika seperti contoh Bali. Bali kalau dilihat dari material pastinya kan terbatas ya. Nah, berarti keris Majapahit yang ada di Bali khususnya setelah berkolaborasi dengan gaya Balinya. Nah, ini tetap dia memakai bahan-bahan yang datangnya dari Majapahit, begitu berarti ya Mas ya? Kurang lebih begitu, karena Bali pada waktu itu memang bagian besar dari Majapahit. Jadi tentunya dari kekuasaan-kekuasaan dan perdagangan pada waktu itu sangat mungkin sekali untuk bahan baku itu didatangkan dari kota praja ataupun pusat kota untuk mendapatkan bahan sesuai yang diinginkan di Surya. Baik. Oke, pecinta keris silakan pertanyaan kita langsung saja karena tadi kita sudah sempat jeda beberapa lama. Kita langsung aja barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai keris Majapahit. Dengan senang hati kami akan merespon pertanyaan dari kawan-kawan. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari kawan-kawan, Mas Yogi. Nah, bisa dijelaskan nggak, Mas Yogi, untuk kembali kita ke pembicaraan semula mengenai gaya keris Majapahit itu, bisa dijelaskan mengenai bentuk gandik, mungkin ciri khas gajah Majapahit itu seperti apa? Tadi saya tangkap dominan kan di ganja. Nah, mungkin kita akan naik sedikit.
Mungkin kita naik sedikit. Saya jujur aja kalau yang terlalu bawah kurang menarik. Saya mau yang di atas sedikit. Kita naik dikit nih Mas Yogi. Kita naik dikit. Kita melihat dari segi gandik. Nah, gandik keris Mojopahit itu seperti apa? Mungkin nanti kita naik lagi. Kita naik ke bilah. Karakter bilah itu yang namanya Mas Yogi tadi sebutkan itu yang seolah-olah berkesan basah dan hitam legam, itu seperti apa? Bisa dideskripsikan kembali Mas Yogi? Baik. Jadi untuk bentuk gandek ini pun juga kita mengacu bahwa kita melihat juga dapur. Jadi tidak bisa serta-merta, Majapahit ini gandeknya sekian. Pendek, tinggi, sedang, boto rubuh, atau kayak apa? Boto ngatek, atau batu bata yang berdiri, atau boto rubuh yang seolah-olah condong gitu kan. Namun kembali ke bentuk dapur juga sangat berpengaruh. Namun pada umumnya bahwa keris Majapahit untuk dapur-dapur yang sederhana, tilam ube, brojol gitu kan, sering kita jumpai dengan bentuk gandek yang sangat cekak. Cekak itu bisa dibilang cekak itu pendek Bli Surya. Pendek ya. Aduh, bentuk gandek ketinggian itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, lebih ke cekak. Jadi ya identik dengan pendek sih ya. Sederhana sekali. Kecuali dengan bentuk dapur yang lain seperti kebu lajer, kebu teki, tentunya akan menyesuaikan dengan gandek yang demikian sesuai dengan nama dapur itu sendiri, Bli Surya. Begitu. Baik. Terus mengenai hitam legamnya itu bagaimana, Mas? Itu kenapa bisa sehitam itu? Apa karena faktor warangan atau apa, Mas? Nah, faktor warangan pun juga sangat berpengaruh sekali. Selain itu, pewarang pun juga sangat berpengaruh sekali teknik pewarangannya. Mungkin secara teknis, mungkin para supirnya juga sudah banyak yang mahir dalam proses mewarangi. Namun, kekasan besi Majapahit ini, kenapa disebut saya bilang tadi dari awal nyabak, atau teman-teman yang lainnya punya gulali, atau seperti aspal gitu kan, hitam legam gitu kan. Karena saya secara teknis tidak begitu mempelajari pencampuran antara besi purosani, besi mekangang atau apa. Mungkin ada kawan-kawan yang mungkin bisa menjabarkan nanti. Namun saya melihatnya dari kualitas besi yang baik. Begitu bisa dan teknik pewarangan. Baik. Ya. Terima kasih Mas Yogi. Ini ada pertanyaan dari Bli Ari. Pamor ceprit Tangguh Majapahit, apa ada jenis pamor ceprit Tangguh Majapahit? Apa ada? Mohon maaf. Pamor ceprit Tangguh Majapahit, apa ada jenis pamor khusus yang sering atau banyak mendominasi Tangguh Majapahit? Mohon pencerahannya. Nah. Oke, terima kasih Bu Ari. Jadi sebenarnya mohon maaf, pamor ceprit ini sebenarnya penyebutan dari Jawa untuk memudahkan ceprit itu semacam cipratan. Jadi sebenarnya tidak ada sih nama pamor ceprit. Itu hanya semacam penyebutan aja untuk memudahkan. Namun pamor yang sedemikian itu bisa masuk ke pari sinebar, gabah sinawur, atau dengan masuknya tetap masuk ke brasuta. Ada juga pamor winih yang hanya ada di gandek ataupun di ganje ataupun hanya di sor-soran gitu Bli Surya. Jadi untuk semacam pamor ceprit itu semua pamor sama. Jadi tetap berawal dari nikel, tetap mungkin dulu penyebutan dari batu meteor, itu aja sih, nggak ada yang khusus atau khas lainnya Bli Surya. Oh gitu. Ya. Bisa dikasih contoh mungkin Mas Yogi memiliki keris yang pamor ceprit itu seperti apa sehingga teman-teman mungkin agak sedikit bingung untuk memahami arti ceprit itu. Aduh, ini sebentar. Jadi ceprit ini semacam semacam cipratan ya. Ini sebentar. Nah, mungkin pamor ceprit itu pamor yang sangat minim, sedikit sekali. Jadi
pamor Ya, yang ya. ada di badan badan singa, ada di Hmm. tengah janur atau di tengah sogokan ini aja, dilanjutkan dengan beberapa titik yang ada di ujung gini aja. Jadi pamor Hmm. itu tidak full, hanya berserakan, istilahnya berserakan ya pamornya. Jadi ada Hmm. penamaan di Jawa lebih dikenal untuk memudahkan pamor ceprit. Oh Begitu. gitu. Ya, enggak. Iya. Jadi nggak, jadi sedikit-sedikit gitu ya pamornya ya Mas ya? Iya, iya, iya. Iya, Ya kayak iya, pamor iya, iya. bine, pamor sumber Hmm. seperti itu biasanya. Ya. Nah, jadi begitu kawan pecinta keris, bahwasanya keris Mojopahit itu identik dengan pamornya yang ceprit-ceprit ya. Jadi istilah ceprit itu adalah istilah yang dipakai oleh kawan-kawan di komunitas pekerisan untuk bisa berinteraksi ya kepada kawan yang lain. Jadi menamakan pamornya yang agak agak longgar, agak jarang-jarang tersebut dikatakan Ah, ceprit-ceprit ya. Nah ah, itu jadi ah, itu biar dipahami oleh teman-teman yang mungkin yang belum terbiasa dengan istilah itu, dengan adanya interaksi seperti ini jadi lebih paham kan, jadi nggak sia-sia waktu kita terbuang ya di mengikuti diskusi online dengan Mas Yogi. Nah, jadi ada penambahan pengetahuan dan akan menunjang sekali kreativitas kita berpikir di kedepannya nanti. Kemudian Mas Yogi, tadi kan kita sudah bicara mengenai gandik ya, gandik, kemudian ganja, nah kemudian sor-soran. Nah itu tadi masalah hitam legamnya itu faktor warangan juga sangat berpengaruh sekali. Nah jangan ya. sampai nanti warangan yang seharusnya bisa semaksimal mungkin ditampilkan, tahu-taunya tidak bisa maksimal sehingga berpengaruh juga terhadap penilaian dari penangguhan tersebut. Atau bagaimana Mas Yogi? Kalau seumpamanya nih warangan muda nih dipakai atau kurang bagus warangannya, apakah masih bisa kita melihat keris itu bertangguh Majapahit dengan melihat mungkin ornamen-ornamen yang lainnya? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa untuk penangguhan keris tidak hanya satu titik atau satu aspek saja Bisurya. Ya, Jadi ya. kita harus bisa melihat beberapa titik. Umpama dari besinya kita tidak dalam warangan yang muda, warangan yang kurang bagus atau malah bahkan masih kotor. Dari bentuk bangun kita bisa meraba, kita bisa tahu kekasan Majapahit. Jadi kelebihan Pak Dapur Tangguh Majapahit ini ya menurut saya kekasan bahwa kita tidak dipersulit untuk memperkirakan ini Tangguh Majapahit bagi para sutrisna atau senaji tentunya ya. Eh, bahwa Majapahit itu sendiri mempunyai semacam harga mati bahwa oh Majapahit ada disebut tus Majapahit, Majapahit lempoh, nah, seperti itu. Jadi karena keyakinan, karena kepastian, tidak harus dari satu sudut sisi saja untuk menangguh, untuk mengetahui bahwa itu Tangguh Majapahit. Begitu, di Surya. Hmm. Wah, luar biasa nih Mas Yogi. Ini Waduh. kita kita teman-teman pecinta keris jadi bertambah pengetahuannya, kemudian teman-teman yang baru ingin mengenal dunia perkerisan, jadi lebih menarik lagi ya, jadi lebih yakin, lebih semangat untuk ikut di dalam pelestarian keris, khususnya untuk masyarakat Bali. Ye. Nah, masyarakat Bali, semoga slogan satu keluarga satu keris itu bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian Mas Yogi, ini sambil menunggu Ya, pertanyaan dari kawan-kawan kita, ya. eh, Mas Yogi punya tips nggak ya buat kami-kami Betul. untuk memudahkan kami di dalam memahami tangguh keris itu apa yang mesti kami lakukan sehingga kok saya anggap ya saya sudah bertonton belajar belum juga ngerti-ngerti ya mungkin ada kunci-kuncinya ya tersendiri ya Mas Yogi bisa dijelaskan Mas Yogi. Jadi, eh, apa ya, pedoman, saya memakai cara saya pribadi selama ini, satu, setidaknya kita bisa membuka diri nih. Membuka Hmm. diri untuk menerima kritik dan saran. Yang penting itu dulu, mau menerima saran. Kedua, kita sering bergaul dari kawan-kawan komunitas. Setidaknya jika ada pameran atau bursa, kita tidak harus memiliki, tidak harus beli. Kita dengan sering menanting atau sering memegang, sering berdiskusi, berani bertanya jawab, tentunya dengan benar gitu, tidak ada
informasi yang membingungkan. Jadi eh, kita berani mendatangi beberapa orang. Kalau saya selalu bersilaturahmi dengan beberapa senior-senior saya, termasuk almarhum Bapak Wibat Suharyanto Sumbogo, yang bagi saya beliau Bapak perkerisan saya, dengan beberapa rekan-rekan yang lainnya. Mungkin di Bali dengan Surya, dengan Ratu Gungura, dengan di Kumang Sudiarte, ataupun dengan Mas Bakrin, atau dengan siapa saja. Jadi dari situ kita bisa melihat, akhirnya menyimpulkan, mengerucut bahwa oh ini Majapahit. Setidaknya berani bertanya, berani membuka diri, berani berkumpul dalam komunitas, tentunya pasti akan ada jalan untuk mengetahui, berproses untuk mengetahui bahwa oh ini Majapahit. Tidak mungkin serta-merta tahu oh ini Majapahit. Pasti kita akan melalui fase-fase di mana kita terjatuh keblondro, ataupun tertembak, ataupun salah beli barang. Dari situlah kita bisa belajar. Sebenarnya belajar yang sangat sederhana itu kita mendatangi pameran dan bursa. Di situ tanpa kita meminta seseorang atau kawan menampilkan pusaka, kita bisa belajar menanting dari satu meja nih. Mungkin ada beberapa Majapahit, Mataram, Pajajaran, Bali, Lombok, ataupun pusaka lainnya. Jadi seperti itu bisa. Kalau saya pribadi begitu tips dan menyiasati, kita tahu keris itu baik, keris itu Majapahit atau Mataram ataupun Tangguh-Tangguh. Nah, begitu. Baik, terima kasih Mas Yogi. Jadi para pecinta keris dimanapun Anda berada, jadi Mas Yogi tadi sudah memberikan tips-tips bagaimana caranya kita bisa memahami dunia penangguhan keris tersebut. Beliau menyampaikan satu, terbuka ya. Jadi memang kita kalau ingin belajar sesuatu kita harus terbuka. Ya, seperti gelas ya. Jadi kita harus gelas itu dalam kondisi kosong. Nah, kalau gelas itu masih berisi air, jadi ketika kita mengisi air yang lain, ini akan tidak bisa. Jadi akan terbuang. Jadi sebaiknya gelas itu dikosongkan dulu. Itu keterbukaan yang dimaksud oleh Mas Yogi. Kemudian bergaul. Ya, memang kita sebagai makhluk sosial, memang sudah ditakdirkan kita untuk bersosialisasi, bergaul. Terlebih kita ingin belajar tentang dunia perkerisan. Kemana kita harus bergaul? Tentunya kepada orang-orang yang memahami keris itu sendiri. Nah, agar jangan kita salah bergaul, ya kita bertanya kepada orang yang tepat pastinya. Oleh karena itu, bergaul itu sangatlah penting. Kemudian berdiskusi. Nah, ketika Anda bergaul dengan orang perkerisan, jadi kita berdiskusilah tentang apa yang kita ingin perdalam. Nah, berbeda kebanyakan yang kita lihat di lapangan adalah ketika kita ketemu dengan orang perkerisan yang dibahas adalah bisnisnya, keuangannya, ekonominya. Nah, itu yang biasa. Tetapi ilmunya nggak masuk. Ya, ilmunya nggak masuk. Ada hal-hal penting yang perlu dipahami oleh kawan pecinta keris, tidak hanya sebatas untuk mengetahui tangguh, dapur, pamor. Itu saya kira standar ya. Perlu kita juga memahami mengenai filosofinya, yang bisa merubah kita menjadi lebih baik pastinya. Ya, begitu Mas Yogi. Kalau tidak salah saya tangkap dari 3 poin tips yang Mas Yogi berikan. Ini Mas Yogi ada pertanyaan dari kawan kita. Sebentar. Nah, ini Beli Tajir menyampaikan, mantap, tambah ilmu perkerisan, khususnya Tangguh Majapahit. Nah, itulah kita bermaksud kita meminta Mas Yogi untuk hadir pada malam hari ini untuk berbagi pengalamannya kepada kita tentang keris bertangguh Majapahit. Jadi Mas Yogi tidak ada maksud untuk menggurui atau istilahnya menabur garam di laut, tidak. Jadi kita bersharing, kita sharing-sharing ya Mas Yogi ya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari, wah ini master nih yang datang ini. Terima kasih Mas Tony Yunus yang hadir pada malam hari ini, suatu kebanggaan buat Paikatan Tosanaji. Ini salah satu senior perkerisan ya, senior perkerisan nasional berkenan hadir di acara diskusi online Paikatan Tosanaji Bali. Nah, lama kita nggak bersua dengan Pak Tony Yunus. Pak Tony Yunus ini banyak sekali hasil karyanya, ya, buku-bukunya juga itu luar biasa sekali. Kita akan coba menanggapi apa pertanyaan beliau. Jadi begitu kawan-kawan, bahwasanya
diskusi online ini sangat spesial sekali, sangat luar biasa sekali, manfaatnya banyak sekali buat kawan-kawan. Terbukti dengan banyaknya para senior, para pecinta kris nasional bergabung di sini. Jadi jangan khawatir, jangan ragu untuk bergabung di akun Instagram Paiketan Osana Haji Bali. Karena apa? Karena ke depannya kita akan mengisi lebih banyak lagi acara-acara seperti ini yang lebih mengedukasi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak ragu lagi dalam turut serta dalam pelestarian keris. Oke, kita akan bacakan pertanyaan dari Mas Tony Yunus. Beli Surya, nah, ini beliau memanggil saya Beli Surya. Oke, Beli Surya, saya ingin tanya, sebentar ya teman-teman. Saya ingin tanya, apakah keris tangguh Majapahit yang ditemukan di Bali sama dengan yang dimaksud dalam penangguhan keris Majapahit? Itu dia Mas Yogi. Jadi kita tadi sudah membahas masalah keris Majapahit bergaya Bali ya. Nah, ini gimana? Apakah sama maksudnya Mas Yogi dengan keris Majapahit yang pada umumnya? Terima kasih Mas Tony Yunus. Wah, aduh. Jadi begini, ini sebenarnya pertanyaan dites ini saya. Jadi, kita sharing-sharing Mas Yogi. Sharing. Mas Tony, jadi mungkin yang dimaksudkan Mas Tony bahwa apakah keris tangguh Majapahit yang ditemukan di Bali sama dengan maksud penangguhan keris Majapahit? Tentunya dari awal keris Majapahit, tangguh Majapahit, walaupun itu ditemukan di Sumatera, ditemukan di Kalimantan, ditemukan di Bugis ataupun ditemukan di Lombok, jika dari bahan bentuk bangun semua mencirikan Majapahit, tentunya akan ditangguh keris Majapahit materialnya. Tentunya keris Majapahit yang bergaya Bali. Umpama mungkin yang dimaksudkan Mas Tony Yunus, keris Bali, namun keris Majapahit, keris Bali zaman Majapahit, namun dengan bentuk Bali sendiri. Tentunya ada beberapa penamaan bahwa itu keris Majapahit pada zaman Majapahit atau keris Bali era Majapahit. Jadi seperti halnya keris keris tangguh Majapahit yang ditemukan di Blambangan, maka keris Blambangan dengan gaya keris Blambangan pada era. Jadi yang dimaksud Mas Tony Yunus di sini, jadi keris Bali yang ditemukan, keris Majapahit yang ditemukan di Bali, apakah penangguhan keris Majapahit? Tentunya yang saya tangkap bahwa keris Bali dengan gaya Majapahit atau keris Bali pada era Majapahit. Mungkin begitu Mas Tony Yunus yang dimaksudkan. Baik. Terima kasih Mas Yogi atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh Mas Tony Yunus. Artinya begini, dalam sejarah dikatakan bahwasanya, halo Mas Yogi? Iya, bisa. Oke. Dalam sejarah dikatakan bahwasanya Bali ini adalah salah satu daerah kekuasaan Majapahit, di mana pasukan-pasukan Majapahit itu dengan memakai persenjataan yang lengkap itu menggempur kerajaan Bali. Nah, artinya keris-keris yang ada di Bali tidak menutup kemungkinan adalah keris Majapahit, tapi memang karena ditinggal di Bali, apakah itu masih kita katakan keris Bali bergaya Majapahit, Mas? Jadi keris Bali yang tangguh. Halo Mas Yogi? Iya. Jadi mungkin jadi dimaksud bergaya Majapahit langkah dari pertanyaan tadi. Ya, halo Mas Yogi. Suaranya terputus-putus Mas Yogi. Mungkin ada keris yang belum dimasukkan ke sarung mungkin Mas Yogi. Oke, dimasukin dulu Mas Yogi. Ya, karena sinyal di sini kita melihat masih muter-muter Mas Yogi, sehingga visualnya tidak begitu jelas, suara pun tidak begitu jelas, sehingga mengganggu komunikasi kita, Mas Yogi. Mungkin sinyal bisa dikondisikan di sana, Mas Yogi. Jadi teman-teman tadi sudah disampaikan bahwasanya
beliau Mas Yogi memberikan tips untuk bisa lebih mudah untuk memahami penangguhan keris, karena memang di dunia perkerisan untuk menangguh sebilah keris itu sangat mengasihkan. Ya, hampir setiap kolektor memiliki cara pandangnya sendiri-sendiri. Namun demikian, nah ketika kita ketemu dengan orang yang tepat, mestinya kita bisa menerapkan tips ini. Yaitu satu, beliau menyampaikan bahwasanya kita bersikap terbuka ya. Bersikap terbuka dalam artian memang kita memang memiliki niat untuk belajar tentang perkerisan. Artinya ketika kita ingin belajar keris tentang suatu penangguhan keris, sebaiknya kondisi gelas kita dalam keadaan kosong. Ya, segala teori-teori yang ada dalam teori-teori yang kita pelajari sebelumnya itu disisihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua adalah bergaul. Bergaul ini sangatlah penting. Ini Mas Yogi sudah bergabung kembali. Mas Yogi bisa, oke, udah jelas. Oke, kembali tadi tentang pertanyaan saya, Mas Yogi. Silakan, Mas Yogi. Jadi keris Bali yang pada masa-masa Majapahit ataupun pada masa Majapahit diciptakanlah keris Bali dengan gaya Bali. Tentunya tidak akan lepas dari tangguh itu sendiri, Bli Surya. Tangguh pada zaman pembuatan. Jadi dari materialnya, dari bentuk pasikutannya tentunya akan memakai pasikutan dari khas Majapahit. Karena Bali sendiri kan bagian dari Majapahit, tentunya tidak akan lepas dari situ, Bli Surya. Begitu, Bli Surya. Baik. Terima kasih, Mas Yogi. Nah, ini semakin malam semakin hangat, jadi pertanyaan semakin ramai ini. Nah, ini dari Blimade kembali bertanya, ada ciri khas keris era Majapahit? Keris sangat ringan kalau digenggam. Besinya kaku dan padat, terkesan gesit wingit. Ada ciri keris, nah ini beliau menanyakan, kalau ada keris yang ringan ketika digenggam, besinya kaku dan padat dan terkesan wingit, apakah itu bisa dikatakan ciri khas keris Majapahit, Mas? Mungkin itu yang saya tangkap. Jadi sensasi saat kita memegang keris Majapahit itu kan, kita akan menangkap bahwa sensasi yang kita rasakan keris itu ringan. Lebih ringan daripada era-era zaman setelahnya atau zaman sebelumnya. Kalau dibilang besinya kaku, karena sebenarnya dari kekuatan tempa, kualitas tempa yang bagus, jadi menghasilkan bahwa itu besi itu kaku dan padat. Kencang kalau di Jawa bilang, atau istilahnya pulen. Jadi tampilannya pulen, besi lumer, yang dimaksud besi kaku, jadi terkesan gesit wingit. Itulah kekasan Majapahit gitu loh, kekasan gaya-gaya Majapahit ya sudah ditangkap Blimade seperti itu, Bli Surya. Menurut saya penangkapannya begitu, ya. Nggih. Nah, itu Blimade sudah ditangkapi oleh Mas Yogi. Kawan-kawan, karena waktu sangatlah sedikit ya, lagi sedikit. Jadi mohon pertanyaannya saya cukupkan dulu ya, saya tutup dulu pertanyaannya karena waktu sudah mau selesai, kita akan tutup. Sudah hampir 90 menit kita bersama Mas Yogi di sini. Ini masih ada pertanyaan, kita habiskan dulu pertanyaannya ini. Iya. Dari Bli Ari kembali bertanya, untuk mengenali keris tangguh Majapahit yang temuan ataupun yang rawatan, apa sama bisa dilihat hanya dari ricikan, jenis besi, ganja, pamor dan sebagainya? Nah, ini keris temuan dengan yang silakan Mas Yogi. Baik, terima kasih Bli Ari. Jadi yang disampaikan Bli Ari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dalam menangguh pusaka tentunya tidak hanya dilihat dari satu aspek. Walaupun itu keris temuan, walaupun itu keris rawatan, semua akan dilihat dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang. Jadi tidak bisa hanya dari rician atau tidak bisa hanya dari besi. Jadi semua keseluruhan makanya akan mengerucut bahwa hasil ini Majapahit. Jadi apa yang disampaikan Bli Ari, dipertanyakan Bli Ari ini, apakah keris Majapahit yang temuan atau yang rawatan, apa sama bisa dilihat hanya dari rician, besi, dan keseluruhan bagaimana saja bisa. Jadi seperti Majapahit mempunyai kekhasan sendiri, Bli Surya. Selain itu terbiasa untuk menanting, terbiasa untuk memegang keris. Jadi semacam hafalan sebenarnya Majapahit ini ya. Jadi mungkin yang dimaksudkan Bli Ari, temuan dan rawatan itu untuk membedakannya
Apakah bisa? Bisa sekali. Begitu, Bli Surya. Baik, kita akan tanggapi Bli Hari. Semoga bisa dipahami Bli Hari yang disampaikan Mas Yogi. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir, apakah keris cacaran Bali termasuk era Tangguh Majapahit? Nah, ini kan ada istilah keris di Bali itu, ya mungkin Mas Yogi pernah mendengar namanya keris cacaran. Nah, apakah keris itu termasuk era Tangguh Majapahit atau bagaimana Mas Yogi? Nah, terima kasih, Bli. Jadi, keris cacaran itu apakah Tangguh Majapahit? Tentunya harus melihat kerisnya itu sendiri, Bli Surya. Karena cacaran itu bisa sendiri bahwa itu Bali setelah Majapahit atau Bali era Mataram. Jadi cacaran itu nama dapurnya. Bentuk bangunnya bolehlah dapur sama, namun bentuk bangunnya pasti akan berbeda sesuai tangguh dan zaman masing-masing, Bli Surya. Akan sangat terbantu sekali jika ada itu foto atau sumber yang bisa dilihat, oh apakah ini era Majapahit ataukah cacaran era-era setelah Majapahit. Dari panjang bilah pun juga bisa ditentukan. Setidaknya keris Majapahit yang di Bali tentunya akan lebih pendek daripada keris Bali pada umumnya yang setelah Perang Puputan di Surya ya, yang lebih panjang ukuran 45, 52, 51 gitu. Tentunya akan lebih pendek. Begitu, Di Surya. Baik, terima kasih sekali Mas Yogi atas pemaparannya. Ya. Jadi begitu kawan-kawan yang berbahagia, ya kita berbahagia sekali sudah mendapatkan suatu pengetahuan yang baru dari Mas Yogi, khususnya di dalam mengenal keris Majapahit. Terlebih pada malam hari ini telah hadir juga seorang senior ya, senior perkerisan nasional juga hadir, luar biasa sekali. Jadi saya ikut berbangga ya. 90 menit tidak terasa, jadi kita sudah menghabiskan waktu di malam yang indah ini bersama kawan-kawan pecinta keris. Ya harapan kita bisa berinteraksi secara langsung ya, secara offline di kemudian hari bila mana pandemi ini sudah berakhir. Ya, jadi terima kasih buat kawan-kawan pecinta keris yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Yogi bermanfaat bagi kita dan bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga tidak ada lagi yang namanya keraguan dari masyarakat kita di dalam melestarikan keris baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Kan slogan kita satu keluarga satu keris ini bagaimana caranya bisa terrealisasi. Untuk Mas Yogi selaku narasumber, terima kasih yang sebesar-besarnya kami dari Paikatan Tosan Aji Bali. Ya, adapun yang dapat kami sampaikan bahwasanya tadi kita sudah belajar banyak tentang keris Majapahit ya, dari apa itu keris Tangguh Majapahit, kemudian bagaimana ciri-ciri keris Majapahit, kemudian bagaimana pemahaman dari istilah-istilah di komunitas pekerisan ya, seperti pekerisan. Nah, itu seperti tadi ceprit-ceprit itu. Nah, itu sudah kita kenal. Jadi besok kalau dengar kalimat kata-kata seperti itu tidak asing lagi. Oh, yang dimaksud tidak asing nih. Ini saya udah dengar dari Mas Yogi dulu seperti ini. Ya, itu jadi sudah nama pengetahuan ya. Jadi adapun hal yang dapat saya kutip dari pembicaraan kita tadi dengan Mas Yogi ya. Jadi ketika kita ingin belajar memahami tentang penangguhan keris, Mas Yogi berpesan ada 3 hal penting yang mesti harus dipegang oleh kita yang ingin memperdalam pengetahuan tentang penangguhan, yaitu 1, sikap terbuka kita. Kemudian yang kedua, yaitu jangan mengatur jarak, yaitu lebih banyak bergaul lah dengan orang yang tepat pastinya. Kemudian yang ketiga, berdiskusi. Ya, kita ingin belajar keris, tentunya kita akan berdiskusi tentang keris itu sendiri. Sekian dari saya, Wijaya dari Paikatan Tosan Aji Bali. Besok kita akan berjumpa kembali di pukul 21 WITA yang akan membahas materi pengenalan keris Bali yang akan dibawakan oleh Pak Ana Agung Wisnawo. Ya, kembali lagi saya ingatkan pukul 21 WITA di Instagram Paikatan Tosan Aji Bali. Sekian dari kami. Sebagai akhir kata, kami ucapkan Prama Santi. Om Santi 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 Om.